Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang JP. Ya, kali ini kita akan di rubrik Tactical Husband ya. Kemarin muncul pertanyaan seperti ini. Kalau menurut Tactical Husband, puber kedua itu mitos atau fakta sih Bang? Kalau fakta, mesti ngapain? Ya, itulah pertanyaan masuk kepada Tactical Husband. Menarik sekali karena nggak semua orang bisa atau mau bahas ini. Jadi sebelum menginjak 40, saya itu banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, juga banyak-banyak lihat video maupun belajar dari pengalaman orang yang sudah jauh di atas saya. Bagaimana sih 40? Bagaimana melewatkan 40? Dan ini adalah hasilnya. Check it out. Jadi yang dimaksud puber kedua, apakah disebut hoax atau fakta? Mostly yang saya tanya, ya kebanyakan itu mengalaminya. Jadi bisa kita sebut fakta. Tetapi yang terjadi adalah tidak semua mirip yang dialami itu. Sehingga kadang orang bilang hoax, misalnya, oh jadi nanti dandannya lebih ini. Enggak selalu. Oh nanti 40 itu rawan selingkuh. Enggak selalu. Itu tergantung dari masing-masing individu. Bagaimana bisa begitu? Nah, yang pertama harus kita ketahui, puber kedua ini istilah dalam menyebut perubahan fisik, hormonal, emosional kepada laki-laki atau mungkin juga perempuan pada usia 40-nya. Kenapa di usia 40? Karena puber pertama di 20. Setelah 20 tahun lagi dia akan berpikir lagi tentang hidupnya. Khususnya secara psikologis ya. Jadi di 40 itu akan berpikir apakah sudah tepat dia atau sudah sesuai dia menjalani hidup sesuai yang dia inginkan. Apakah selama ini dia menjalankan hidup atas suruhan orang lain? Pengen kerja di rumah tapi suruh orang kerja di kantor, pengen menikah dengan istri yang begini, tahu-tahunya apanya begitu. Nah, 40 adalah tonggak berpikir seorang laki-laki tentang perjalanan kehidupannya di segala bidang. Sesuai yang saya baca, diantaranya adalah perubahan fisik. Ada yang sudah botak, jangan lihat saya. Saya udah tahu saya udah botak. Itu karena ngikutin tipsnya saya tamat. Ada juga yang mengalami penurunan fisik karena ada penurunan massa otot. Juga sudah mulai muncul penyakit darah tinggi, diabetes, dan something karena perubahan metabolisme tubuh. Juga karena ketahanan tubuh sudah mulai menurun. Jadi, ini adalah bentuk perubahan fisik, emosional, atau secara psikologis, dan tentang kehidupan spiritual. Yang penting adalah kita itu menerima bahwa perubahan ini nggak bisa dihentikan. Jadi inilah yang terjadi pada masa ke masa. Dan pada 40 akan sangat terlihat. Tiba-tiba snap, kok hidup gue gini ya? Snap, istriku gini amat ya? Aku didik anak-anak ini udah bener belum? Aku jadi laki-laki sudah bener belum? Akhirnya terjadi bahan-bahan pemikiran dan segala macamnya. Lalu bagaimana mengatasi di 40 ini? Butuh waktu sendiri. Perenungan tentang bagaimana menjalani hidupnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang biasanya enggak dandan, kemudian di 40 dia jadi dandan. Pertama bisa karena dia sebelumnya enggak tahu cara dandan. Nggak tahu cara jadi laki, how to dress like a man gitu kan. Jadi di 40 dia pengen ya rasain lah kayak gitu. Jadi bukan genit ya, terus pakai minyak wangi terus apa ya, karena dia sebelumnya mungkin nggak tahu caranya dandan dan baru belajar itu karena di akhir hidupnya dia pengen nggak tampak laki gitu kan, dengan pakaian yang layak, sepatu yang layak. Jadi jangan dicurigai selingkuh, karena tidak semua begitu. Kemudian ada juga yang dulunya pakainya rapi, terus kemudian jadi have fun, kaos oblong, celana kolor, jadi seperti itu.
Karena memang dia ingin perubahan, dia ingin menikmati perubahan hidupnya, suka-suka dia. Ada juga yang dibilang kalau laki-laki di umur 40 rentan selingkuh. Itu di umur berapapun rentan selingkuh. Maka dari itu diperlukan istilahnya komunikasi lebih dalam ya. Tapi yang dibilang kalau ya umur segitu karena istrinya juga tua, jadi suaminya selingkuh. Enggak juga men. Kalau di berita-berita yang kita tahu, cantik mana istrinya atau pelakornya, muda mana istrinya atau pelakornya, itu terlihat. Jadi perlu diketahui juga bahwa kalau dia terjadi seperti kasus-kasus selingkuh seperti kemarin, yaitu karena tata komunikasinya. Yang satu menginginkan apa yang dia butuhkan, needs-nya, yang satu malah memberikan apa. Jadi nggak sinkron komunikasi mereka. Dan ketika dia menemukan di luar, ya cocoknya sama itu. Makanya komunikasi sangat penting. Yang dimau suami apa, yang dikasih istri apa, itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai, ya miskomunikasi dan menemukan di luar. Oleh karena itu suami-suami, ya mungkin istri kan agak susah ngomong ya, jadi di 40 ini bicarakan, perbaiki hubungan Anda kalau misalnya bermasalah. Misalnya Anda laki-laki yang ingin istilahnya tuh muda berkuasa ya, setelah menikah jadi loyo istilahnya, nggak punya kekuatan bahkan untuk mindah remote, nah istilahnya begitu ya. Komunikasikan itu. Bagaimana kita laki-laki ingin dihargai, bagaimana kita kasih space lah. Jadi ego kita jangan terlalu diinjak. Kasih space, bagaimana saling menghormati. Mulai bicarakan tentang bagaimana Anda ingin menjalani hidup ini dengan pasangan. Kalau belum ya, jujur saya dengan istri saya sudah banyak melalui banyak hal dan banyak berkomunikasi tentang berbagai hal. Meluangkan waktu, entah sebelum tidur atau sisa-sisa kita jalan-jalan, kita ngobrol berdua. Gimana nih pernikahan mau dibawa kemana, anak-anak dididik bagaimana, kesulitan apa yang kita hadapi. Itu masih rutin sih kami lakukan. Jadi nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, selalu cari solusi bagaimana bisa bareng-bareng, bagaimana ini bisa selesai. Gitu. Lalu bagaimana dengan yang di umur 40? Setelah tadi mereview tentang perjalanan hidupmu, mereview tentang pernikahanmu, mereview tentang pendidikan anak-anakmu, jangan lupa review perjalanan spiritualmu. Itu yang kita tuju. Kenapa? Nggak ada satupun di dunia ini manusia yang bisa abadi. Bahkan dari orang-orang pilihan seperti Nabi dan Rasul. Kecuali satu yang khususon ya, karena memang untuk kejadian khusus. Di 40 ini khususnya stres akan nanjak. Kenapa? Karena kita merasa udah dekat dengan kematian. Jatah kita paling cuma berapa? Ya meskipun kita nggak pernah tahu besok mati apa enggak. Ntar malam ini diambil apa enggak. Kita nggak pernah tahu. Tapi tetap kita terbayang-bayang kalau ya sisa kita tinggal 20 tahun lagi, 40 ke 60 misalnya ya. Nah, atasi stres-stres itu, stres-stres Anda harus menafkahi bagi yang belum cukup, stres-stres membayar tagihan atau angsuran, stres-stres anak-anak kalian mulai besar dan ini stres-stres belum punya yang digapai, kayak belum punya, pengen mobil misalnya, pengen rumah misalnya, pengen apa aja yang Anda impikan. Ternyata hidup itu enggak semudah pikiran Anda. Ternyata banyak hal-hal yang belum kita capai. 40 itu bikin kita berpikir hal seperti itu. Untuk menangani penurunan kesehatan, kita banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak melakukan pencegahan, banyak-banyak berolahraga. Olahraga itu sekaligus mengurangi stres itu tadi. Kita akan pikiran tetap fresh, kemudian menjadi lebih semangat. Rapetin hubungan sama pasangan, ya, sama anak-anak. Karena ini waktu yang sangat-sangat penting. Jangan sampai Anda menyesali bahwa sampai akhir Anda tidak dikenang sebagai siapa-siapa.
Tapi juga bukan berarti Anda terlalu menunjukkan Anda bermanfaat untuk orang lain sehingga lupa untuk tujuan kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Di umur 40 harus disadari, lakukan hal-hal yang baru, belajar hal baru yang bermanfaat, khususnya yang lebih meningkatkan value Anda. Bukan hal baru yang ekstrim karena telat nakal, bukan. Itu memperburuk keadaan kita menjelang kematian. Penurunan-penurunan itu udah nggak bisa ditolak. Ya botak, ya beruban, ya mulai nyeri-nyeri. Tapi bagaimana kita itu menikmati perjalanan ini dengan baik. Di antaranya dengan luangkan waktu lah. Kalau biasanya kita jarang ketemu teman, luangkan waktu. Jarang ketemu keluarga lain, luangkan waktu. Jarang sama anak istri karena pekerjaanmu selama itu, luangkan waktu. Kurangi pekerjaan bersama istrimu, nikmati jalan-jalan sama anakmu. Kalau saya kebetulan kerja di rumah, jadi setiap hari seperti itu. Maka mungkin saya akan memberi sedikit space supaya mereka bisa merasakan kangen, supaya mereka bisa merasakan, oh kalau nggak ada ayah begini ya. Karena kebanyakan saya itu selalu di rumah, antar jemput dan segala macam. And I'm enjoying that gitu. Saya senang banget punya kehidupan yang seperti itu sesuai yang saya inginkan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita selesaikan sehingga kita harus bekerja di luar dan membuat space itu kita jadi jarang ketemu. Tapi jangan sampai menjadikan itu hubungannya renggang. Tetap di luar kita akan lakukan komunikasi, video call atau apa gitu kan. Mungkin tidak sesering dulu. Dan ini mungkin termasuk hal yang baru ya buat saya ya. Anak saya bahkan pernah saya tinggal ya sehari itu udah bertanya, kenapa enggak pulang? Atau saya cuma ngajar gitu di luar seharian atau mungkin setengah hari udah nanya, kok nggak pulang-pulang? Karena biasanya di rumah. Nah, kapan hari saya ke Thailand 7 hari itu, wah udah deh, udah kayak kehilangan kehilangan banget. Karena biasanya bersama. Dan mereka merasa ayah-ayah orang lain itu sama kayak saya, kerjanya di rumah. Padahal mereka pergi pagi pulang malam, bahkan jarang ketemu orang tua bahkan gitu. Maka yang saya prioritaskan ya yaitu waktu kebersamaan. Itu adalah bahasa saya kepada keluarga, waktu kebersamaan. Nggak bisa di ini. Meskipun mereka akan bayar dengan uang seberapa, tapi waktu dan kebersamaan itu menjadi sangat-sangat kecil, saya nggak berani ambil resiko. Jadi dalam 40 tahun ini kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen dalam hidup kita. Kepada orang tua kita, mertua kita, istri, anak, kemudian rekan-rekan kita, sejawat kita. Sometimes kita harus melepas orang ya. Jadi orang ini toksik, beban buat aku, mental aku, lepas udah. Beberapa yang dapat orang baru atau orang lama yang masih bersama kita, ya kita rangkul. Kita mau ngapain sih? Udah 40, udah nggak zaman drama-dramaan ya kan? Udah nggak zaman Anda berdebat-debat lagi. Udah ada berdebat ini, udah Anda benar. Karena kita butuh fokus untuk hal-hal yang lain. Kita nggak punya waktu lagi, capek kita ngurusin orang lain, capek kepo dengan orang lain, capek dengan permasalahan-permasalahan itu. Karena di 40 ini kalian sudah dekat waktunya dan harus menyelesaikan apa yang menjadi goal Anda sebelum itu terlambat. Dan memang hidup ini tidak selalu menyenangkan dan Anda harus bisa memilih prioritas dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadilah suami, tactical husband, yang secara taktis menata kehidupan Anda di 40 ini sehingga menjadi lebih menarik, bergairah dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda sebagai suami, sebagai orang tua, juga sebagai peran-peran lainnya. Jangan patah semangat. 40 baru dimulai.
pengalaman Anda sudah banyak, ilmu sudah banyak, meskipun ya, mungkin Anda merasa udah 40, hidup gini-gini aja. Semua yang pernah Anda raih itu rasanya nol, saya belum jadi apa-apa. Wajar, karena memang itu rata-rata orang rasa. Tapi jangan terlalu rendah. Maksudnya dalam menghargai diri Anda. Anda sudah melewati banyak hal kok. Seminar, sertifikat, dan segala macam, project-project yang pernah Anda lalui. Itu semua berarti. Tanya keluarga Anda, tanya sahabat-sahabat Anda. Ketika Anda merasa tidak percaya diri, tanya mereka, apakah saya bermakna untukmu? Itu untuk menaikkan rasa percaya diri ya. Karena di 40 main berat. Kadang lagi down, kita nggak bisa cerita ke orang. Karena laki harus kuat. Nah, stigma kayak gitu yang bikin kita makin ngaco. Oke, saya rasa udah cukup panjang ya. Semoga disimak, semoga bermanfaat. Ya, saya ngoceh aja. Nggak ada skrip, nggak ada apa. Menghadapi 40, itulah tips saya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa mengenai puber kedua itu fakta. Karena saya melihat banyak yang mengalami, orang sekitar saya, dan saya juga mulai merasakan perbedaan-perbedaan lebih daripada kayak ini itu milestone gitu ya. Lebih berpikir lebih ini di saat-saat titik-titik ini, nggak tahu, mungkin karena perubahan hormonal segala macam tadi ya. Dan bagaimana cara menghadapinya saya sudah jabarkan panjang, semoga bermanfaat, dan kita akan kupas lagi nanti tentang hoaxnya di mana gitu kan, atau mungkin dugaan-dugaan yang salah mengenai umur 40. Baik, itu saja. Saya Deddy Rumawan, semoga bermanfaat. Subscribe, like, dan jika bermanfaat ini kayaknya gue relate banget ya, kasih ke orang lain, share. Mungkin hidupnya berubah setelah dengar ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.